Setelah kelompok Xiaoyan memasuki wilayah utama di Alam Gu, hari di mana upacara kedewasaan dimulai pun akhirnya tiba. Singkat cerita, Xun-Er beserta kelompok Xiaoyan pun bergegas menuju alun-alun. Kemunculan mereka sontak menjadi pusat perhatian dari semua ahli yang hadir. Xun-Er pun mengabaikan seluruh tatapan dan segera membawa kelompok Xiaoyan menuju tempat yang sudah disediakan. Sementara itu, di sekitar arena barisan prajurit tentara hitam tampak bersiap siaga dan memantau siapapun yang masuk. Begitu kelompok Xiaoyan ingin memasuki tempat utama, beberapa prajurit yang ditugaskan seketika mengangkat senjata dan memblokir jalan. Tindakan ini jelas membuat Xun-Er sangat murka dan segera memerintahkan mereka untuk segera mundur. Namun di situ salah satu tetua segera bersuara dan memberitahu bahwa tempat ini merupakan area khusus dan hanya boleh dimasuki para tamu yang diundang secara khusus oleh klan Gu. Xiaoyan pun memahami semua itu dan sama sekali tak mempermasalahkannya. Namun di lain sisi, Xun-Er sangat tidak terima dikarenakan baginya Xiaoyan tentu harus mendapatkan tempat istimewa. Dikarenakan dia sudah datang ke Alam Gu melalui undangan resmi. Keributan ini sontak membuat pandangan semua orang semakin tertuju pada kelompok Xiaoyan. Tetua Gutian lantas menegaskan bahwa meskipun Xiaoyan adalah teman Xun-Er, tetapi dia masih belum memenuhi syarat untuk memasuki area tersebut. Kata-kata ini pun membuat amarah Xun-Er semakin memuncak karena perlakuan yang tidak adil tersebut. Namun tepat sebelum Xun-Er bertindak, sebuah suara dengan tegas bergema di langit dan membela kelompok Xiaoyan. Sesaat kemudian sosok Man Tianqi yang pernah ditemui Xiaoyan di lautan petir pun muncul. Kedatangan Man Tianqi ini jelas membuat ketegangan di antara kedua belah pihak semakin meningkat. Serangan Doqi bercampur petir pun seketika melesat di langit dan langsung memukul mundur kedua tetua dari klan Gu tersebut. Di situ Man Tianqi lantas memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Xiaoyan dan bersedia untuk membantu. Hal ini pun membuat Xiaoyan sedikit tertegun. Tidak disangka lelaki tua ini ternyata adalah kepala Akademi Jianan yang sering dibicarakan oleh tetua Suqian. Berkat bantuan Mang Tianqi, para tetua yang menentang kedekatan Xiaoyan dan Xun-Er pun terpaksa membiarkan Xiaoyan lewat. Meskipun begitu, Mang Tianqi memperingatkan Xiaoyan bahwa dia hanya bisa memberikan perlindungan sementara. Kedepannya dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan pengakuan sejati dari klan Gu. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga harus siap menghadapi Gu Yao, sang jenderal terkuat klan Gu. Gu Yao sendiri dikenal sebagai jenderal iblis. Setelah kemunculan Xiaoyan, Gu Yao benar-benar menunjukkan niat membunuh yang luar biasa. Di samping itu, para sesepuh dari klan Gu kemungkinan besar akan menghalangi Xiaoyan untuk memasuki makam surgawi yang berisi warisan dari leluhur 8 klan kuno. Namun Mang Tianqi yakin jika Xiaoyan mampu bertahan 100 pertukaran dengan Gu Yao, maka para sesepuh kemungkinan akan membiarkannya untuk pergi. Sesaat kemudian suara lonceng seketika bergema yang menandakan bahwa upacara kedewasaan akan dimulai. Semua ahli yang hadir pun mampu merasakan tekanan jiwa yang berasal dari seorang ahli doseng sejati. Selang beberapa waktu, 3 penatua klan Gu akhirnya memasuki alun-alun utama dan bersiap untuk melakukan penilaian. Peserta pertama yang dipanggil kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ling Kuan. Dengan penuh semangat, Ling Kuan pun bergegas menuju alun-alun dan langsung menyalurkan Doqi miliknya ke dalam cakram pengukur untuk melihat seberapa besar garis darah Doqi yang dimilikinya. 6 cahaya bintang pun seketika menyala. Berdasarkan hasil ini, para sesepuh memutuskan untuk memberikan Ling Kuan sebuah tato emas. Tanda ini merupakan simbol warisan dari leluhur klan Gu yang dapat memperkuat garis darah seseorang dan terbagi menjadi 4 tingkatan, yaitu perak, emas, ungu emas, dan terakhir adalah pelangi emas. Singkat cerita, para peserta lainnya pun terus maju satu persatu termasuk Komandan Ling Xiu. Namun sejauh ini belum ada satupun yang berhasil melampaui garis darah tingkat 6 hingga akhirnya nama Gu Zhen pun dipanggil. Sosok ini merupakan pemimpin sekaligus komandan pertama tentara bayangan hitam yang berada di bintang 7 Dozun. 3 sesepuh yang menilai pun tampak berdiskusi cukup lama sebelum akhirnya mengeluarkan pena ungu emas. Meskipun garis darah yang dimiliki Gu Zhen belum memenuhi syarat, tetapi para tetua membuat pengecualian dikarenakan jasa serta reputasinya selama ini. Xiaoyan yang menyaksikan upacara tersebut pun tampak sedikit tertegun. Tidak heran klan Gu mampu berdiri kokoh selama ribuan tahun. Warisan semacam ini memang benar-benar berguna untuk meningkatkan kemampuan seseorang. Pada saat yang bersamaan, suasana di atas alun-alun seketika berubah. Tekanan yang luar biasa kuat terus menyebar di udara dan semua ini berasal dari Gu Yao, sang jenderal iblis yang perlahan memasuki arena. Berbeda dengan para komandan sebelumnya, Gu Yao tampak menangkupkan kedua tangannya dengan penuh keangkuhan.
Meskipun begitu, tiga tetua sama sekali tak merasa tersinggung dan justru merasa antusias dengan pencapaian yang akan ditunjukkan oleh Guyau. Begitu tangannya dilambaikan, cahaya bintang yang terletak pada cakram pengukur pun seketika menyala satu persatu hingga akhirnya terhenti di angka 8. Siapa sangka Guyau mampu membangkitkan garis darah tingkat 8 yang hanya pernah dicapai oleh Sun-er sebelum pengasingannya. Sun-er yang menyaksikan dari bangku penonton pun hanya bisa menghela nafas panjang. Bakat Guyau ini memang luar biasa dan jelas akan menjadi lawan berat bagi Xiaoyan ke depannya. Dengan kekuatan Dozun bintang 8 serta garis darah tingkat 8, Guyau memang pantas diberikan tato ungu emas yang sangat langka, bahkan warnanya jauh lebih gelap dan kuat dibandingkan tato milik Guzen sebelumnya. Sorakan penuh kekaguman pun dengan cepat melonjak di seluruh barisan klan Gu. Namun begitu Guyau dipersilahkan untuk kembali, dia tiba-tiba saja bersuara dan melayangkan sebuah tantangan terbuka kepada Xiaoyan. Tentu saja tantangan ini mengandung ancaman di mana jika Xiaoyan menolak maka dia harus segera pergi meninggalkan tempat ini. Melihat situasi semakin memanas, Guzen pun segera turun ke arena dan mencoba menenangkan keduanya. Berbeda dengan Guzen, Mang Tianqi justru sangat antusias dan menantikan pertarungan tersebut. Dia sangat ingin tahu seberapa besar kekuatannya dimiliki Xiaoyan, murid terbaik dari Akademi Jianan. Setelah merenung sejenak, kedua mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Dengan nada tegas, dia lantas menerima tantangan tersebut sebagai perwakilan dari klan Xiao. Sambil tersenyum tipis, Xiaoyan menegaskan kepada Sun-er dan yang lainnya bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk menghilangkan keraguan semua orang terhadap dirinya. Singkat cerita, Xiaoyan pun bergegas turun ke arena. Di situ Guyau lantas bertanya dengan angkuh apakah Xiaoyan tahu mengapa dia menjadi target utama para jenius klan Gu. Xiaoyan pun sama sekali tak menghiraukan akan hal ini hingga membuat Guyau merasa sangat kesal. Niat membunuh yang sangat mendominasi pun seketika melonjak di mata Xiaoyan. Namun tepat sebelum dia bisa melepaskan serangan, sebuah cengkraman tiba-tiba saja menerjang dengan kecepatan yang luar biasa. Jual beli serangan pun berlangsung intens dan membuat seluruh tatapan mata tertuju pada pertarungan tersebut. Para tetua yang sangat menantikan momen di mana Xiaoyan dipermalukan pun terus mengamati jalannya pertarungan. Menghadapi sosok Jenderal Iblis seperti Guyau tentu menjadi tugas yang cukup berat bagi Xiaoyan. Selama pertukaran awal, Xiaoyan terlihat sebagai pihak yang terus-menerus dirugikan. Melihat perbedaan kekuatan di antara mereka, Guyau pun tampak tersenyum puas dan segera mengaktifkan dua teknik pamungkas sekaligus, yaitu segel pemecah gunung dan segel pembalik laut. Menghadapi serangan tersebut, Xiaoyan tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Sesaat kemudian, dia lantas mengaktifkan perubahan 3 api misterius serta teknik 6 penguasa untuk memblokir segel langit milik Guyau. Ledakan keras pun seketika mengguncang arena pertempuran. Tubuh Xiaoyan terdorong mundur beberapa langkah yang membuktikan bahwa Guyau adalah musuh yang sangat tangguh. Tak menyerah sampai di situ, Xiaoyan kemudian melepaskan teknik tebasan pemecah api. Hal ini secara alami membuat Guyau tertawa mengejek dan tak menganggap serangan-serangan tersebut. Dalam sekejap, Doki es tampak memadat di sekitar tubuhnya hingga membentuk sebuah perisai yang sangat kokoh dan berhasil menahan tebasan Xiaoyan dengan sangat mudah. Akan tetapi senyum di wajah Guyau seketika menghilang begitu menyadari keberadaan teratai api 3 warna yang tiba-tiba muncul di tangan Xiaoyan. Energi destruktif yang memancar dari benda kecil ini jelas tidak bisa dianggap remeh. Dalam sekejap ledakan api super kuat pun meletus dan membakar seluruh arena pertempuran. Para ahli yang hadir pun semakin mengakui bahwa Xiaoyan memang bukanlah pemuda biasa. Tampaknya kali ini Guyau sudah meremehkan kemampuan bocah ini terlalu cepat. Sementara itu, Xiaoyan yang tergantung di langit masih terus mengamati ledakan api yang terus menyebar. Meski daya hancur yang dihasilkan sangat besar, tetapi dia yakin itu masih belum cukup untuk menghabisi Guyau. Seperti yang diperkirakan, begitu badai api berakhir, sosok Guyau pun kembali muncul. Pada saat ini tubuhnya sepenuhnya dilindungi oleh perisai es yang mampu memblokir amukan dari 3 api surgawi. Dengan ekspresi serius, Guyau lantas menegaskan kepada Xiaoyan bahwa sudah waktunya untuk menunjukkan kemampuan sejati sebagai jenius klan Gu. Tanpa basa-basi, Guyau kemudian mengayunkan tombaknya dengan keras dan melepaskan sebuah teknik pamungkas bernama teknik 10.000 bintang. Di lain sisi, Xiaoyan segera memutar penguasa hitam miliknya dan membentuk sebuah formasi perlindungan. Namun sayang, Guyau berhasil menciptakan sebuah celah hingga pertahanan Xiaoyan terbuka. Tentu saja Guyau memanfaatkan peluang ini dengan baik dan langsung melayangkan serangan telak ke tubuh Xiaoyan. Namun siapa sangka sebuah cahaya ungu keemasan seketika muncul di permukaan tubuh Xiaoyan dan berhasil membuatnya tak terluka sedikit pun. Beberapa ahli tingkat tinggi yang menyaksikan hal tersebut sontak menyadari
bahwa cahaya itu merupakan wujud dari zirah naga void kuno. Akan tetapi meski tubuhnya tak terluka, namun efek serangan Guyo tetap menimbulkan luka dalam bagi Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan seorang bintang 8 dusun bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh Xiaoyan dengan mudah. Melihat Guyo mulai kelelahan, Xiaoyan pun mencoba membalikkan keadaan dan segera mengaktifkan teknik cincin api hingga membentuk sebuah tornado api yang melonjak dari bawah tanah. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.